Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, welcome back to Sunsweat Podcast. Kadang aku suka mikir, kebahagiaan itu sebenarnya bisa dibeli atau harus dibangun pelan-pelan. Karena kalau kita jujur, kita semua pernah ngerasain bahagia setelah beli sesuatu. Sepatu baru, kopi enak, nonton konser, jalan ke tempat impian, semua itu ngasih rasa senang. Tapi anehnya, rasa senangnya cepat banget hilang. Kayak gelembung sabun. Indah, tapi pecah begitu disentuh. Jadi, aku tanya lagi ke diriku sendiri. Apakah itu bahagia? Atau cuma lega sesaat? Dunia modern ini lihai banget jual ilusi. Kita dibombardir dengan pesan, kalau kamu punya ini, kamu akan bahagia. Kalau kamu sekaya dia, secantik dia, sepopuler mereka, seolah kebahagiaan itu barang yang bisa dikemas, diiklankan, lalu dikirim lewat kurir ekspres. Kita ngejar semua itu, sampai lelah, sampai lupa bertanya. Sebenarnya, aku bahagia karena ini, atau karena aku takut dianggap gagal kalau nggak punya ini? Aku pernah di titik itu, yang terlihat bahagia, tapi di dalamnya kosong. Yang punya semua hal kecil yang dulu aku impikan, tapi malah ngerasa, wah, kok segini doang? Dan di situ aku sadar, kebahagiaan yang dibeli itu kayak makan junk food pas lapar hati. Ngenyangin sebentar, tapi lama-lama bikin tumpul rasa. Lalu, gimana dengan kebahagiaan yang dibangun? Nah, ini beda. Kebahagiaan yang dibangun nggak datang dari transaksi, tapi dari transformasi. Bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari siapa kita jadi setelah melewati proses panjang. Dibangun dari syukur, dari rasa cukup, dari keberanian buat menerima bahwa hidup nggak selalu mulus. Kebahagiaan yang dibangun itu tenang, nggak meledak-ledak, tapi dalam. Kayak air sumur tua, nggak bising tapi jernih. Tapi ngomongin bahagia juga nggak bisa lepas dari 3 hal penting. IQ, EQ, dan SQ. Aku inget banget pas lihat kontennya Escape, Raymond dan Ustaz Felix bahas soal ini. Awalnya mereka resah karena lihat keadaan bangsa ini makin suram. Pejabat ngomong asal, logika publik makin anjlok, dan banyak orang kehilangan arah berpikir. Mereka sadar akar masalahnya ada di pola pikir. IQ masyarakat menurun, kita gampang tersulut, gampang percaya hoax, tapi malas mikir. Padahal IQ itu fondasi, cara kita memahami dunia lewat logika. Tapi IQ doang itu nggak cukup, karena tanpa EQ, semua jadi dingin. Kita bisa pinter, tapi kalau nggak punya empati, bahaya juga. Bisa benar secara argumen, tapi nyakitin orang lewat cara penyampaian. Bisa menang debat, tapi kalah di sisi kemanusiaan. Dan akhirnya, tanpa SQ, spiritual question, hidup terasa hampa. Karena kalau nggak tahu buat apa semua ini, buat siapa semua ini, ya kita cuma berputar di roda ambisi tanpa arah. Jadi, kalau dipikir-pikir, tujuan mereka lewat escape itu bukan sekedar konten dakwah, tapi gerakan buat naikin taraf berpikir umat. Naikin IQ-nya biar kritis, EQ-nya biar lembut dan peka, SQ-nya biar nggak kehilangan arah hidup. Dan jujur aja, aku pribadi ngerasain banget pengaruhnya. Dulu aku sering ngerasa aneh, karena aku cepat paham hal-hal tertentu. Tapi di sekitar aku nggak semua orang bisa nyambung. Aku pikir aku terlalu berbeda, terlalu serius mungkin. Tapi setelah nonton Escape, aku sadar, aku nggak sendiri. Ada orang lain yang berpikir serupa, yang pengen memperbaiki cara masyarakat berpikir. Bukan dengan marah, tapi dengan logika dan empati. Aku merasa nyambung banget sama cara mereka berpikir. Dan dari situ, aku juga belajar satu hal penting. Bahwa karakter, cara berpikir, itu nggak bisa diubah instan. Butuh waktu, kesadaran, dan proses. Aku dan mereka sama-sama pernah mikir, ini udah ringan kok bahasanya. Tapi ternyata bagi orang yang belum paham sama sekali, bahasa kita masih ketinggian, masih sulit, masih nggak nyentuh. Dari situ aku belajar dari Feren dan Koyo, gimana cara ngejelasin sesuatu yang berat dengan bahasa yang ringan, tapi tetap dalam. Biar ilmu itu nggak cuma berhenti di kepala, tapi nyentuh hati juga. Nah, balik lagi ke soal kebahagiaan, mungkin ya kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita temukan di luar sana, tapi sesuatu yang kita bangun dari dalam. Kita rawat dari rasa syukur, dari doa, dari kesadaran bahwa hidup nggak harus sempurna buat bisa bermakna. Uang bisa bantu kita menciptakan kenyamanan, tapi bukan ketenangan. Uang bisa beli kasur empuk, tapi nggak bisa beli tidur nyenyak.
Bisa beli rumah megah, tapi nggak bisa beli kehangatan. Bisa beli waktu orang, tapi nggak bisa beli cinta yang tulus. Sedangkan kebahagiaan yang dibangun nggak butuh label mahal. Kadang sesederhana duduk pagi sambil minum teh, dengar burung, atau lihat orang tua tersenyum lega, atau cuma ngelihat diri di kaca dan bilang, aku udah cukup. Kebahagiaan yang dibeli itu datang cepat dan pergi cepat. Tapi kebahagiaan yang dibangun, pelan, tapi berakar dalam. Dia nggak datang dari apa yang kamu punya, tapi dari siapa kamu saat ini. Jadi mungkin, daripada sibuk ngejar yang bisa dibeli, kenapa nggak mulai bangun yang bisa tumbuh? Karena bahagia sejati bukan tentang seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa dalam kamu memahami arti punya itu sendiri. Jadi, kalau kamu tanya kebahagiaan itu dibeli atau dibangun, aku jawab, dibeli bisa, tapi yang abadi cuma yang dibangun. So, thank you udah dengerin podcast ini. Kalau mau request boleh komen di bawah. See you in the next podcast. Bye-bye.